Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayudia dan rekan saya Devi. Pengertian sholat. Sholat secara etimologi berarti doa dan secara terminologi atau istilah dari para ahli fiqih membagi arti sholat secara lahir dan hakiki. Sholat secara lahiriah berarti perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan dengan itu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Syarat wajib sholat. 1. Islam. Seseorang yang belum menyatakan keislamannya belum dikenai kewajiban sholat. Artinya bahwa tidaklah dikenakan sanksi bagi orang yang belum menyatakan dirinya sebagai muslim. Kedua, baligh. Baligh berarti sudah sampai batas waktu maupun kondisi yang membuatnya masuk kategori baligh. Dalam ketentuan ilmu fikih, seorang laki-laki mulai dikenakan kewajiban apabila ia berumur 13 tahun atau sudah ihtilam atau mimpi basah. Sedangkan bagi anak perempuan, usianya 9 tahun dan atau sudah mengalami menstruasi sebelum usia itu. Hal ini mengandung hikmah bahwa kondisi kematangan biologis manusia muslim sangat diperhitungkan dalam membebaninya dengan kewajiban menjalankan hukum Islam. Yang ketiga, berakal. Berakal artinya masih berfungsi syaraf otaknya secara sempurna. Seseorang yang kehilangan akal baik sementara maupun secara permanen tidak dibebankan kewajiban sholat. Hal ini sudah jelas sangat relevan dengan tujuan sholat untuk mengingat Allah. Rukun-rukun sholat. 1. Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, ruku'. Kelima, iktidal. Keenam, sujud. Kemudian ketujuh, duduk di antara dua sujud. Ke-8, duduk terakhir. 9, tumak ninah. 10, bertasyahud. 11, mengucapkan salam yang pertama. Yang ke-12, tertib. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Devi. Kemudian ada prinsip-prinsip sholat. Yang pertama, mengosongkan hati, berusaha memberikan ruang kosong dalam hati dengan cara melepaskan diri dari segala hiruk-pikuk aktivitas duniawi. Yang kedua, bersegera menuju masjid, bersuci dengan baik, melaksanakan sholat sunat sebelum sholat fardu, dan membaca ayat-ayat yang ringan dari Al-Quran. Yang ketiga, berkonsentrasi dalam salat, baik dengan bacaan, zikir, dan doanya. Berkonsentrasi mengandung makna memusatkan pikiran terhadap salat itu sendiri, di mana bacaan, zikir, dan doa yang diucapkan di dalamnya harus dirasakan maknanya. Yang keempat, tidak mengerjakan salat ketika hatinya sedang sibuk, tetapi hendaknya dia menunggu hingga hajatnya tertunaikan. Barulah ia menunaikan salat atau menenangkan hati dengan melapsapkan dari kesibukannya. Kemudian landasan hukum sholat wajib. Yang pertama, landasan hukum menurut Al-Quran. Kewajiban sholat dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Baqarah, Juz 2 ayat 110. Kemudian dalam Quran Surat An-Nisa, Juz 4 ayat 103. Yang kedua, landasan hukum menurut hadis. Landasan hukum bagi salat wajib termuat dalam hadis Sahih Bukhari nomor 221, jilid 1, yakni isinya tentang proses terjadinya Isra wal Mi'raj. Terima kasih. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, di kelas dulu yang share ditanyakan, screen, Mbak. Saya. Share screen-nya di kelas dulu ya. Saya mau bertanya. Saya, Mbak. Ya, dengan siapa? Oke, Mbak Irfan. hari Silakan ini. Irfan.
Baik Pak, saya akan menanyakan bagaimana ketika kita sedang sholat apabila kita mendengar ayat sajadah. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Pak. Oke. Iya. Kemudian Eka Yuda, silakan. Ya Pak, terima kasih. Mbak, saya ingin menanyakan soal sholat sunnah, Mbak. Kan Apa, Pak? sholat sunnah, Oh iya. sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu gunanya atau manfaat atau pahala yang kita dapat itu apa? Iya. Oke, kemudian Imam Wahid, silakan Imam. Ya Pak, saya ingin bertanya bagaimana ketika kita berada di pesawat, kita mengarahkan arah sholat kiblat kita, apakah itu wajib atau tidak? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian yang lain, siapa lagi? Saya Pak Norma. Hah? Norma? Norma Pak mau bertanya. Ya. Oh, Norma Rofi. Ya, Iya. silakan. Norma Rofi Arin. Silakan, Mbak Norma. Iya, Mbak Ayu, saya mau bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau di situ kan kalau kita sholat hendaknya menenangkan pikiran terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita memang sedang bekerja, terus kan itu sibuk dan pikirannya kan bakal kacau gitu loh. Terus itu gimana baiknya? Ya. Iya. Ada lagi? Sudah, cukup. Silakan direspon. Berapa tadi? 4 pertanyaan ya? Bentar, Pak. Minta waktu sebentar ya, Ya, untuk menjawabnya. Ojo suwe-suwe ya. Ya. Ini yang hadir siapa saja nih? Kamu, si Ayu dia, kemudian siapa lagi nih? Devi. Hah? Devi Fitri Arahayu, Pak. Fitri. Kemudian siapa lagi? Cuma berdua. Berdua toh? Ya. Oh. Kan Satu kelompok berapa orang toh Pak? Ya, ya. 2 orang kan Pak? Oh, 2 orang ya? Iya. Oh, Oke. iya. Lupa saya. Oke, silakan direspon, silakan. Gantian saja, nggak usah nunggu lama-lama itu ya. Nanti yang satu jawab, nanti kalau kurang lengkap ya dilengkapi oleh yang satunya begitu. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Imam. Suaramu agak dikeraskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Imam. Bagaimana saat di pesawat kalau kita lagi sholat tuh arahnya, kiblatnya gimana? Kalau menurut kami, kan kalau di pesawat itu arahnya berganti-ganti. Jadi kalau yang penting niatnya kita itu sudah sholat. Jadi kiblat itu tidak kalau saat di pesawat menurut saya nggak berlaku, atau yang penting niatnya kita udah sholat dan menghadap kiblat. Seperti itu. Ya, ada ini tambahan. Dimengerti, Mas? Ada Pak. Atau Sedikit menambahkan Pak. Oke, sahabat Imam. Iya. Silakan Mas Imam. Setahu saya pernah baca di buku ya Pak ini, bukan kitab, cuma buku artikel. Kalau di pesawat itu sebisa mungkin dari awal itu takbiratul ikram, yaitu mengarah kiblat. Kalau tidak bisa kan masih berputar-putar, pesawat itu arahnya tidak pasti. Sebisa mungkin di awal atau di akhir ketika sholat. Begitu yang saya tahu Pak. Iya. Ya, jadi begini, ketika awal itu loh, pada saat memulai itulah kemudian difokuskan ke arah kiblat. Nah itu. Setelah itu apakah kemudian pesawat itu mau berkelak-kelok, mau nukik kemana begitu?
Yang penting pada saat awal takbir itu yang pada memulainya itu loh yang penting itu ya. Iya, harus Itu. mengarah kiblat, Pak. Betul itu. Jadi jawaban imam si Mas Imam itu betul itu. Jadi begitu caranya itu. Kecuali kalau kemudian di pesawat itu tidak ada indikator arah kiblatnya itu kemana, itu nggak ngerti, nggak apa-apa. Kalau arah kiblatnya nggak ngerti arah kemana itu, ya sudah. Itu Kita baru jadi bisa, sunnah, Pak. mengarahkan kemana saja. Namanya juga nggak ngerti, umpamanya pesawat itu juga dikasih indikator. Tapi sekarang semua pesawat itu ada indikatornya. Ke arah kiblat kemana itu ada semua itu. Kalau di kursi duduk itu di monitor itu ada semua itu. Untuk khususnya umpamanya pesawat-pesawat yang berbadan lebar itu ada semua itu. Ya, ada di tiap kursi itu ada monitor yang kemudian kita bisa ngecek posisi kita itu di mana, kemudian itu arah kiblat itu kemana, semuanya itu ada lengkap itu. Kecuali kalau pesawat-pesawat Indonesia dari Jakarta, Jogja itu memang nggak ada itu ya, nggak ada itu. Tapi kalau pesawat-pesawat yang berbadan lebar itu semuanya lengkap itu. Nah, jadi terkait dengan masalah arah kiblat saya kira nggak menjadi problem pada era sekarang itu begitu. Ya. Jadi intinya pada awal saat takbir itu kita mengarahkan badan kita itu ke arah kiblat. Nanti setelah takbir kok kemudian pesawatnya itu bermanuver kiblat lagi ya apa enggak, jangan mengikuti. Wah, ini kok sudah enggak ke arah kiblat nih pesawatnya. Anda muter-muter begitu ya? Enggak begitu ya. Tapi cukup pada saat takbir itu, takbiratul ihram. Gitu, betul. Jadi jawaban Mas Imam betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan Eka Yuda tentang manfaat salat fajar. Salat sunnah fajar ini sudah dijanjikan keutamaan istimewanya oleh Allah, yaitu lebih dari dunia seisinya. Adapun dalil yang menunjukkan keutamaan salat sunnah fajar, yaitu hadis dari Aisyah, mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika keutamaan salat sunnah fajar saja demikian adanya, bagaimana lagi dengan keutamaan salat subuh itu sendiri? Jadi, salat sunnah fajar itu pahalanya lebih besar dari dunia seisinya. Seperti itu, Pak Yud. Bisa dimengerti? Bisa, Mbak. Ya, iya. Ya. Oke, silakan. Pak Agus mau nambah. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Irfan. Bagaimana kalau kita mendengar ayat sajadah? Apa yang kita lakukan? Kita jika mendengar ayat sajadah, kita melakukan sujud. Karena terdapat dalil, yaitu hadis Nabi yang menganjurkan untuk melakukannya. Hadis merupakan salah satu panduan dalam umat Islam. Jadi, oleh karena itu, jika ada anjuran dalam hadis, maka umat Islam dianjurkan untuk melakukannya. Seperti itu. Ya, betul. Ya, Mbak. Jadi begini ya, kalau Anda di dalam sholat ketika mendengar ayat sajadah itu ya dianjurkan Anda untuk melakukan sujud tilawah namanya ya, sujud tilawah. Tapi itu kalau Anda kalau Anda sholat sendirian atau Anda sebagai seorang imam, ya. Tapi kalau Anda kok sebagai seorang makmum, ketika imam itu membaca ayat sajadah, ya jangan kemudian kok Anda sujud sajadah sendirian gitu loh. Batal sholat kamu.
Jadi itu harus mengikuti imam. Ya, kalau posisi kamu sebagai sholat sendirian atau sebagai seorang imam bisa melakukan itu. Kalau sebagai seorang imam mengajak makmum untuk melakukan sujud tilawah, ya, gitu. Jadi ketika mendengar itu begitu sujud tilawah, ya, atau ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah itu. Dan ketika kita membaca di luar sholat juga sama. Itu dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Maksudnya sujud tilawah itu apa? Sujud karena faktor bacaan, yaitu bacaan ayat-ayat sajadah. Sebagai contoh, umpamanya dalam surat Al-Alaq itu wasjud waqtarib. Nah, itu. Ketika kita selesai membaca ayat itu, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud. Sujudnya itu disebut dengan sujud tilawah. Artinya sujud karena faktor bacaan yang kita baca adalah ayat-ayat sajadah. Begitu ya? Ya. Oke, selanjutnya yang berapa ini? Yang ketiga atau yang keempat? Terakhir. Yang terakhir, silakan. Ya, siapa? Ayun atau siapa? Fitria? Silakan. Ayo. Ayo. Fitria. Mbak Nurma, pertanyaannya kan sholat, kalau keadaan sholat kan pikirannya harus tenang. Padahal tadi kan kalau lagi padahal kerja kita kan, kerja. ya Padahal kan waktu sholat kan pendek. Jadi kalau misalkan lagi kerja kan otomatis kita harus buru-buru terus sholatnya nggak tenang. Jadi udah yang penting sholat gitu loh. ya. Menurut saya kalau sholat kan benar-benar harus tenang dan pikirannya itu harus fokus. Kemudian karena kita kan mau menghadap Allah, jadi sebisa mungkin kita harus berusaha mengosongkan pikiran kita saat ada pikiran yang atau kerjaan yang belum selesai, dikesampingkan dulu lah. Yang penting itu bisa dikerjakan nanti. Karena waktu sholat kan terbatas. Jadi ya sholat itu harus dikerjakan dulu. Tapi kita menenangkan diri sebaik mungkin, dan gimana caranya kita harus berusaha menenangkan diri dulu. Jadi itu. Oke Mbak Ayu, terima kasih. Maaf kalau kurang tepat jawabannya, mungkin Pak Agus bisa menambahi atau Fitria, mana? ada tambahan Fitria? Ya, Pak. Ada tambahan? Cukup, Pak. Ya begini, jadi intinya itu yang namanya sholat itu kan kita adalah takarrub ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sholat itu adalah sebagai sarana kita untuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang betul, jadi upaya untuk menenangkan diri itu memang betul. Tetapi itu bukan menjadi faktor sah dan tidaknya sholat kita, itu bukan itu. Tetapi itu sebagai usaha untuk bagaimana sholat kita itu lebih bermakna, begitu loh ya. Lebih bermakna. Jadi itu satu ketentuan yang ini fungsional dari sholat kita itu. Karena tujuan sholat itu adalah dalam rangka untuk kita dekat, untuk kita itu bisa berkomunikasi baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang disebut dengan khusyuk itu ya, khusyuk. Begitu. Jadi ya baik Pak. Itu perlu diusahakan.
Nah, salah satu sarana kan mengapa sholat itu kan salah satu syaratnya itu kan toharoh, bersuci itu kan. Proses bersuci itu adalah salah satu cara untuk menenangkan diri. Ya kan? Dengan membasuh air ke bagian-bagian tubuh kita, ya ujung-ujung saraf kita. Itu kan salah satu untuk cara menenangkan diri itu. Dari pekerjaan yang ruwet ketika kita sholat itu kan dengan cara membasuh ujung-ujung saraf kita, muka kita basuh dengan air, kaki kita basuh dengan air, tangan kita basuh dengan air, sebagian atau kepala kita sedikit kita tetesi dengan air. Itu menjadi satu bagian ataupun cara untuk menenangkan diri kita, sehingga ketika kita sholat itu kemudian pikiran kita itu bisa longgar. Nah, itu sehingga bisa khusyuk itu. Itu sebagai salah satu caranya begitu. Tetapi kekhusyukan itu sekali lagi saya katakan itu bukan menjadi syarat diterimanya sholat kita, itu bukan. Yang penting dalam kaitannya dengan syariat itu yang penting sholat itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Itu syarat itu umpamanya satu sudah masuk waktu sholat, kedua menghadap kiblat, ketiga bersih suci dari najis dan hadas, ya itu syarat. Kemudian muslim, bukan kafir. Nah, itu kalau sudah terpenuhi syarat. Kemudian rukun, kalau rukun kan apa yang kita jalankan pada saat sholat itu kita lakukan. Umpamanya takbir dengan niat lillahi ta'ala, ya. Kemudian membaca Al-Fatihah berdiri ketika kita mampu, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, ya. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat, bacaan tasyahud, itu namanya rukun. Ketika itu sudah kita penuhi, kita lakukan, syarat dan rukunnya itu sudah terpenuhi, maka sholat kita itu sah. Begitu. Sah, dinyatakan sah. Artinya sah itu apa? Kita sudah gugur kewajiban. Kalau gugur kewajiban itu artinya bahwa kita sudah tidak dituntut lagi terhadap satu kewajiban untuk mengerjakan sebuah kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menunaikan kewajiban itu. Nah, begitu. Nah, itu dari sisi syariat begitu ya. Tapi kalau dari sisi hakikat ataupun makrifat itu memang sholat itu sampai kemudian nilai fungsional daripada sholat itu yaitu berupa apa? Kekhusyuan di dalam hati, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghayatan. Itu memang kemudian fungsional. Dan masing-masing orang tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya. Itu sulit diukur, nggak bisa kelihatan. Karena apa? Itu kerjaan hati. Masing-masing orang memiliki tingkatannya sendiri-sendiri. Sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan kondisi kejiwaan, sesuai dengan lingkungan dan macam-macamnya itu tergantung kepada masing-masing orang. Nah, inilah yang disebut dengan takwa itu di situ. Artinya memang nilai ketakwaan itu memang ya hanya Allah saja dan yang bersangkutan yang memahami dan mengetahui itu. Maka memang itu betul perlu diusahakan, tapi itu bukan menjadi syarat diterimanya sholat kita oleh Allah, itu bukan itu. Tetapi itu menjadi nilai fungsional daripada sholat itu. Begitu ya? Iya Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, saya kira begitu kita akhiri. Silakan diakhiri untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya live ya. Sudah absen semua ya?
Ya, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi Anda masuk mungkin sulit. Ya, Pak. Hah? Ya, Pak. Absennya di chat ya. Oh ya, ya. Di chat ini. Apa? Di chat itu, di chat itu. Chat Oh, Zoom, Mas. Sudah toh? Sampun. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.